Pengamat politik Khairil Umam mengatakan ada tanda-tanda kalau Nasional Demokrat alias Nasdem sepertinya bersikeras mengulur waktu hingga menit terakhir di dalam mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden bersama Partai Demokrat dan PKS. Dia mengatakan Koalisi Perubahan sebagai partai-partai pendukung Anies kian hari semakin tidak bergerak sama sekali. Ya, tercatatnya elektabilitas Anies itu juga dibayangi oleh Koalisi Perubahan yang stagnan, tidak ada perubahan sama sekali, di mana pada saat PKS dan Demokrat mengklaim telah siap mendeklarasikan pasangan capres-cawapresnya dan membentuk infrastruktur untuk kemenangan Anies Baswedan, Nasdem alias Nasional Demokrat malah tampak bersikeras mengulur waktu hingga menit-menit terakhir. Demikian kata Khairul. Dia mengatakan apabila melihat hasil survei Kompas pada Agustus 2023, terjadi posisi di mana elektabilitas Anies Baswedan semakin merosot. Dia mengatakan tidak bergeraknya Nasdem ini kemungkinan besar disebabkan oleh kondisi di mana Surya Paloh tersandra oleh tangan kekuasaan. Tangan kekuasaan yang tidak terlihat, yang belakangan punya hobi mengebuk lawan politik dengan instrumen hukum. Karena ketakutannya kepada manuver tukang gebuk itu, Surya Paloh terus memilih diam, mengulur waktu dan tidak segera memutuskan tentang tentang nasib pencapresan Anies Baswedan. Demikian katanya. Di pihak lain, Anies yang seharusnya begitu tampil sangat agresif untuk memimpin koalisi, sekarang juga ikut-ikutan diam menyaksikan koalisinya tidak bergerak sama sekali dan elektabilitasnya semakin hancur di dalam 6 bulan menjelang Pilpres. Bahkan selaku calon presiden pro perubahan, Anies Baswedan sendiri belakangan juga tampak ragu dan semakin tidak cukup keberanian untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang dia katakan sebagai koalisi perubahan. Permasalahannya, demikian kata Khairul, mandeknya elektabilitas Anies dan tidak bergeraknya Anies dan tidak ada pergerakan Nasdem dalam jangka panjang ini telah menjadi ujian berat bagi partai pengusung Anies lainnya. Selain mengancam tidak akan mendapatkan efek ekor jas atau koktil efek dari pencapresan Anies Baswedan, PKS dan Partai Demokrat kini juga tampak mulai gusar setelah merasakan koalisinya seolah-olah tidak ada kemajuan sama sekali. Tidak ada kesetaraan di dalam pengambilan keputusan di dalam koalisi perubahan. Tidak ada keseriusan untuk bergerak bersama. Demikian katanya. Oleh karenanya itu muncul ide penggabungan Ganjar Anies sebagai pasangan capres-cawapres belakangan ini dipandang sebagai bagian dari strategi pembubaran koalisi perubahan agar salah satu dari partai yang merasa tidak nyaman bisa segera keluar dari koalisi. Kalau ini terjadi, maka deadlock koalisi perubahan sebenarnya bukan semata-mata akibat benturan daripada egoisme oleh elit-elit partai politik, namun demikian juga akibat daripada cawe-cawe tangan kekuasaan, tangan presiden yang mengunci tangan dan kaki salah satu partai pengusung Anies Baswedan, sehingga ia ragu-ragu dan tidak siap menghadapi segala resiko yang sangat besar di dalam pencapresan Anies Baswedan pada masa yang akan datang. Kalau koalisi perubahan benar-benar masih ingin tampil kompetitif alias bersaing, seharusnya Anies Baswedan bisa lebih semangat dan berani memecah kebekuan di dalam koalisinya. Sebab setelah bergabungnya Golkar dan PAN ke kubu Prabowo Subianto, ada suatu konfigurasi partai politik yang membentuk poros koalisi saat ini. Poros koalisi saat ini menjadi sudah final. Tidak ada lagi yang perlu ditunggu, demikian kata dosen Paramadina itu. Dengan demikian, maka koalisi perubahan bisa jadi ya tinggal menunggu waktu adanya suatu pembubaran alias ambiar.
karena ya Nasdem tidak ada suatu keberanian untuk mengambil keputusan, dan juga Anies pun demikian, adanya suatu keraguan-raguan apabila dia mencalonkan diri namun demikian kalah, maka bisa jadi tambah macam-macam persoalannya. Udah kehabisan dana, ya jatuh tertimpa tangga. Demikian kabar hari ini, terima kasih.